Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ولأهل بيته ولعلماء أمته أجمعين. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang bersama. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang luntuan muliakan, yang terhormat Gurai Gedanyo Tengku Rajai Mungsi Masjid, yang luntuan muliakan kepada panitia pembangunan masjid dan juga kepada seluruh para jamaah salat Jumat yang berhadir ba'uro yang berbahagianya. Urusi luntuan para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang yang mukallaf, baik itu laki maupun perempuan, kafir maupun Islam, kepada 4 pembahagian. Al-mukallafuna khalaqahumullahu ala arba'ati aqsamin. Orang mukallaf, Allah menjadikan mereka itu terbagi kepada 4 macam, 4 pembahagian. Yang pertama, khalaqahumullah li jannatihi la li khidmatihi. Allah menciptakan orang mukallaf, manusia ini adalah untuk mendapatkan surganya, tapi tidak untuk berkhidmat kepadanya. Gepejat li Allah genek bi syurga, tapi gepejat li Allah kan untuk berkhidmat kepada Allah. Dalam arti Allah hana nabi peluang dan kesempatan kepada mereka untuk berkhidmat. Siapa di antara mereka? Itulah orang-orang yang kafir, udip dalam kafir, tapi menjelang ajal tiba, Allah memberikan hidayah dan akhirnya orang itu masuk dalam agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengucap 2 kalimat syahadah dan kemudian dia mati. Insya Allah syurga, tapi tidak ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, berkhidmat kepada Allah di dalam masa kehidupan. Yang kedua, khalaqahumullah la li jannatihi wa la li khidmatihi. Allah menciptakan orang mukallaf itu bukan untuk berkhidmat kepada Allah dan bukan untuk Allah berikan syurga kepadanya. Gepejat li Allah kan geyo hana gebi kesempatan untuk berkhidmat dan juga hana gebi syurga sehingga ura kiamat. Mereka adalah orang-orang kafir. Orang kafir yang gapnyan udip lam kafir dan mati pun
di dalam kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Udip hana ibadah kepada Allah dan mati di dalam kafir dan akan kekal dalam neraka Allah. Yang ketiga, khalaqahumullah li jannatihi wa li khidmatihi. Allah menciptakan mereka untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk Allah berikan syurga kepada mereka. Urungnya adalah orang-orang yang saleh. Pertama, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Mereka hidup dalam berkhidmat kepada Allah dan juga akan diberikan syurga oleh Allah. Para salihin, para syuhada, para ulama-ulama amilin, maka urungnya Allah gepejiat untuk berkhidmat dan juga untuk gebi syurga. Dan termasuk orang-orang yang mukmin yang udip dalam taat dan insya-Allah mati di dalam taat. Urung syekh tuan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, nikmat rahmat Allah yang tak terhingga. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Allah telah memilih kita untuk berkhidmat kepada Allah. Allah gede-gede kita orang yang beribadah kepada Allah. Hari Jumat kita ke masjid, salat Jumat, semayang sehari semalam 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah ketika ada kesempatan dan peluang, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berbuat amal-amal kebaikan lain, membantu sesama, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, dan juga menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk masjid, untuk kebaikan, untuk pesantren dan lain sebagainya. Maka urungnya Allah jadikan untuk berkhidmat kepada Allah dan akhirnya insya-Allah Allah akan memberikan syurga kepada mereka. Ini adalah kita berharap kepada Allah. Urangnya kita kaji ke orang yang berkhidmat ke Allah, orang mukmin yang taat, mukmin yang sematih ke Allah, sematih ke Nabi. Maka kita masih berharap kepada Allah dalam keadaan kita seiring dan sejalan raja wal khauf, mengharapkan kita mati dalam iman dan takut kalau mati tidak ada iman. Maka tunggu sekalian, kita berharap kepada Allah ketika awal kita hidup dengan husnun dan kita akhir hidup dengan husnun, adapun dengan husnul khatimah, jerah akhir. Betapa banyak mereka yang bagus awalnya tapi buruk ketika akhirnya. Ada orang yang buruk ketika awalnya tapi baik ketika akhirnya. Allah telah menjadikan kita baik di awal. Kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah untuk Allah menjadikan kita agar tetap baik sampai di akhirnya. Husnul khatimah, mati dalam iman, mati dalam ibadah, mati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah berikan kita kesempatan mati di dalam hari ataupun malam Jumat. Mammata yaumal jum'ati aw lailaha. Barang siapa mati pada hari Jumat ataupun malamnya Jumat, maka amana minal azabil qabri. Aman ia daripada azab kubur, wa fitnati, dan fitnahnya kubur. Aman azab kubur, aman fitnah kubur. Azab adalah nyanke, disiksa oleh malaikat, ada limpan, ada ular, ada kalajengking yang menggigit dalam kubur, itu namanya azab. Itu aman orang yang mati pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Yang penting mati dalam iman. Kemudian yang kedua, aman bak fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Mentafsirkan oleh para ulama-ulama al-muhaddisin, para mufassirin ulama muhaddisin, yaitu suali mungkari wa nakir, pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Malaikat mungkar wa nakir, pertanyaan malaikat marrabuka ma iman ma nabiyuka sampai akhirnya, itu adalah fitnah dalam kubur.
Betapa orang yang kadang-kadang tidak lewat dengan fitnah, cobaan itu, hanya lewat tes yang paling terakhir. Ada orang tamang tentera ataupun polisi adalah ka Fantuhil, itu merupakan testing yang paling terakhir. Lewat tak lewat disitulah. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah, nyo taharap ba Allah begat mati kita nyo buhusnul khatimah dan benebilam li Allah bermati di malam Jumat adapun di hari Jumat. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah, mati uro Sabtu walau kata-kata maghrib tapi mantang uro Sabtu gesemeyup malam Jumat hana kebuhnan mati malam Jumat. Urang mati uro Jumat karena kasebut hana gesemeyup uronya gesemeyup malam Sabtu, maka gekun pula urang mati ba uro Jumat. Yang penting adalah tibit nyawang di malam Jumat ataupun di uro Jumat. Tunggu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, khalaqahumullah li khidmatihi la li jannatihi. Allah menciptakan mereka untuk berkhidmat kepada Allah dan tidak untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang beriman, yang taat, yang bertakwa ketika hidup, tapi menjelang ajal su'ul khatimah, murka Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, maka akhirnya mati dengan tanpa membawa iman, akhirnya tidak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, udip dalam khidmat, dalam ibadah, tapi di ujung-ujung adalah murka Allah, akhirnya mati dalam murka Tuhan, murka Allah, dan tidak akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang udip taat ba ujung-ujung ka maksiat. Adapun ini disebut dengan su'ul khatimah, urang yang buruk seneleh walaupun awai god. So yang kata puwa katanya orangnya god sampai akhir. Hana satu puwa. Urang buruk awai mungkin baki god. Urang ke awai mungkin baki bro. Di sinilah letak kita berharap kepada Allah. Raja wal khauf. Harapkan rahmat Allah, harapkan keampunan Allah, harapkan tetap iman kepada Allah sampai ajal tiba, dan takut kepada Allah. Kalau Allah mencabut iman, mencabut hidayah, Allah berkehendak yang tidak kita inginkan, kita takut kepada Allah. Nyo harus berjalan seiring. Orang yang terlampau harap takabur, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih unggul, ujub, merasa takabur, merasa ujub, merasa dirinya tidak perlu dinasihati. Nyo tuku urang terlampau harap karena ganya merasa dia kali bega hanaya ge kebruk aki. Ini bahaya. Urang yang terlampau takut, tidak ada harap, akan mengakibatkan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dilarang, maka harus berjalan seiring raja wal khauf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi nepegah al-mar'u yamutu alama asya alih. Orang akan mati di atas apa dia hidup. Urang udip taat, insyaallah mati taat. Urang udip maksiat, insyaallah mati na'udzubillah maksiat. Nyo adalah Nabi yang pegah. Kendatipun boleh pada Allah mengubah yang baik diubah kepada tidak baik, dan yang tidak baik diubah kepada yang baik. Namun karena demikian teguh sekalian, kita bisa berusaha, kita bisa berupaya untuk hidup dalam kebaikan agar mati di dalam kebaikan. Orang yang mati, orangnya hidup dalam kemaksiatan, mudah-mudahan gaknya na'udzubillah akan mati dalam kemaksiatan. Dubna le urang yang mati bak babah geh mukuboh-kuboh karena gejib arak, karena sering jib arak. Mati sedang jib arak, mati sedang berzina, mati sedang berjudi. Hana mati dengan menjudi tapi terbawa perasaan judi. Al-awwalu qad tubi'a.
Kiban yang kaawai, kiban kebiasaan akan jadi tabiat. Le urung yang watai kena meninggai. Jarawa wiyaunun di meen. Ya, di meen. Tapi kipu ke-pugak daripada gemeen sip. Gemeen HP. Meen game. Wiyaunun di meen. Yang nyawang ka kena tebit. Tapi jarawa mantang meen game. Pakan al-awwalu qad tubi'a. Kiban yang ka jadi kebiasaan. Itu akan jadi tabiat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dhalik. Maka dalam halnya nerusyik luntuan sekalian, kita perlu berupaya untuk bisa selamat iman kita. Tinggalkan perkara-perkara yang jadi sebab iman menghilang ketika menjelang ajal. Perkara-perkara yang bisa membuat iman melayang, yang dia kegecok pulang imannya oleh Allah, gesalap iman, mati dalam kafir, antara lain na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, orang durhaka kepada ibu bapa. Ini hati-hati. Mati selama iman. Terbukti sejarah Alqamah di masa Rasulullah, ketika beliau belum dimaafkan oleh ibunya, maka beliau tidak bisa mengucap kalimah la ilaha illallah. Dosa yang kedua adalah dosa mencaci maki ulama, menjauh dari kehidupan ulama, tidak mau mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama, ilmu fardu ain, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan setelah mati. Han geterima ilmunya, bahkan gepekek, gepehina, urung-urung pegah. Kendra gemantang han getim gop-gop bubai itim. Cara jih gepemalai urungnya, gesep macam-macam lah, agar gadah wibawa untuk bejet lagi sampaikan dakwah. Ini paling berbahaya. Binasa Karun karena menghina Nabi Musa, kan karena ditinggalkan zakat. Artinya galam binasa Karunnya ngan galam dibojakeun, tapi binasa Karun watejih dihina Nabi Musa, dipermalukan Nabi Musa, dituduh Nabi Musa berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Karun binasa beserta harta-hartanya. Maka Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan ada menimpa di atas umatku, akan ada menimpa atas umatku zaman nanti di mana mereka yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauh, meninggalkan kehidupan ulama, ilmu ulama, han diterima, dibenci, dicaci, disep, lain sebagainya. Fayabtalihimullahu alaihim bisalasi baliyah. Allah memberikan 3 bala, leboh bala, gara-gara tapuji uhrawa ba ilmiah, fardu'in ilmiah yang disampaikan oleh ulama, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan setelah hari kematian. Yang pertama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah memberikan kepada mereka yang menjauh dari kehidupan ulama, yaitu bala pertama, Allah berikan sultan yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyat. Bahasa lain, sultanan zaliman. Siapa yang tak ingin kita punya sultan yang baik, yang takut kepada Allah, yang sayang kepada rakyat? Semua orang bercita-cita seperti itu, menjadi pemimpin yang memimpin negara. Baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Tapi itu mimpi siang bolong, mimpi yang kosong, ketika rakyat tidak mau mendekat dan mengikuti ilmu yang disampaikan oleh ulama, ajaran agama, hukum-hukum agama dilupakan, ditinggalkan, maka itu akan mendapatkan bala yang luar biasa. Lagi yang kalian tuan pegahnya. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala barakata an kasbihim. Allah mencabut keberkatan usaha.
Boleh jadi usaha bisa maju, harta bertambah, rumah semakin mewah, mobil semakin hebat, tapi harta itu tidak menjadi berkat. Usahanya hana berkat, menyahana berkat usahanya, hartanya kan harta yang mengantarkan kita ke surga, tapi harta dan usaha yang mendorong orang itu masuk neraka. Hanaruh dalam kebaikan hartanya, nyen usaha hana berkat. Baraya bahaya ngan gara-gara tapuju huro ba ulama. Yang terakhir adalah wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan mati keluar daripada dunia ini dengan tanpa membawa iman. Mati hana iman, mati kafir, nauzubillah min dzalik, gara-gara dosa yafirruna minal ulama wal fuqaha. Maka untuk selama iman, mari kita mendengar, mengikuti pelajaran beut nyan asal kita ulama, aba ulama yang akan dituangkan pemikiran beliau dalam kitab-kitab. Ikuti pengajian-pengajian, mudah-mudahan dapat selama iman ke tengok-tengok. Ini yang kedua. Apalagi yang membuat orang tidak selama iman? Wati azan pegahaba. Orang yang berbicara ketika azan hana geim, hana gesu azan, akan dikhawatirkan mati tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Pulam yang je kemati hana selama iman, yaitu urang yang ketika mati na penyakit hati lamati. Lamati na dengki, lamati na ria, na takabur, na ujub, hubbul jah, hubbur riasah, hubbud dunya, hubbul mal. 10 buah penyakit hatinya na lam tubuh, buh mandum, buh sebahagian. Lamati nyuhan diterima oleh Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari nanti Allah tidak akan menjadikan harta dan anak bermanfaat kepada kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkecuali orang yang mati tapi hatinya selamat, sejahtera dari syirik, sejahtera dari penyakit-penyakit hati. Nya urang yang gedung oleh Allah yang selamat iman. Ya, kecuali harta yang awai tajuk takirim akhirat ngan mati katanya, hartanya bermanfaat kepada katanya sampai nanti di hari akhirat. Lam udip wakafkan harta, lam udip bersedekah, bantu yang perlu dibantu. Nyan harta kata kirim akhirat. Katanya dalam tahu harta kata kirim, nyan hartanya akan bermanfaat leh mati katanya tengok. Tapi harta yang mati katanya tak kebah dalam dunia. Boh dicok le anu, boh dicok le gop, barang kasau cok le wali. Hana awai harta kedih, tapi awai dia wa kedih dengan tak kebah harta. Urusi luntuan hartanya hana manfaat ke gedanya. Kecuali urang cok harta gedanya, item bi bacut ke gedanya, diwakaf dihadiahkan pahala ke gedanya, dibersedekah dihadiahkan pahala ke gedanya. Nyo tengku menyegat tak kebah urang cok hartanya, gat tak kebah anu, gat tak kebah. Bayangkan toko sekalian, uronyo harta bak tamita cula cala wate. Uronyo harta bak tamita tinggal ibadat. Mate kita kadang-kadang anu dekat cio. Gop cio kan anu. Boleh jadi nanu kawai meninggal atau hananu. Ikco lego putra yang na manfaat ke gedayo tunggu sekalian. Nyu wate kamenan teku. Maka kita punya harta, kirim harta akhirat mangana manfaat. Nyo tunggu sekalian, maka udip punya PR, bersihkan hati daripada penyakit agar hati kita bersih dan diterima oleh Allah mengaslama iman. Dan tuan tub sira ulama Allah, aulia Allah bernama Iyad Fudil bin Iyad. Dronian punya murid yang banyak, punya sahabat yang banyak, alim-alim luar biasa murid-murid beliau. Ada seorang murid yang awai meninggai murid yang meninggai Fudil bin Iyad. Ketika agaknya ka meninggai, gelempau oleh Fudil bin Iyad ke murid yang ka meninggai. Sang-sang lam azib Allah. Getanya yang ligai mbak murid, ma fa'alallahu bik. Apa yang sedang Allah lakukan kepada engkau? Dijawab, lung ga'azib li Allah, lung gesiksakan li Allah, lung mati di atas agama Yahudi. Hirin le Fudil bin Iyad, murid paling hebat, murid paling carang,
tapi mati dalam agama Yahudi. Lima zalik, kenapa bisa engkau demikian? Maka ia pegah, karena lun punya lamati lung ujub. Lun merasa murid yang paling hebat. Lun merasa murid yang paling careng. Lun merasa murid yang paling nesayang liron. Lun merasa murid yang paling segala-galanya na balung hana bagop na balung. Lun murid yang tiga meratib. Lun berkelilung murid lun yang tiga meratib. Lun yang tiga yang lebih careng. Lun yang lebih malim. Maka lun timbul ujub, timbul takabur dan lain sebagainya. Maka inilah penyakit yang ketika aku mati masih bersemayam dalam hati, yang membuat mati tanpa ada iman, mati di hati agama Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka tunggu sekalian, ketika peluang kagebi, nah guru yang mengajarkan ilmu, maka belajarlah ilmu. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kehidupan setelah hari kematian. Ngan tabut ilmiahnya mungkin hanya tablo beru, hanya tablo matau. Apalagi dengan ilmiahnya hanya tamang pegawai musuh atau pegawai, karena ijazah hanya diakui. Tapi menyebab ilmu yang daya ijazah diakui, boleh bisa melanjutkan sekolah, bisa melanjutkan kuliah, bisa jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Lalu pegawai, katakanlah ilmiahnya pura-pura hana manfaat laudip rugala mati, tapi insya Allah manfaat udip leh mati. Dubnala ilmiah yang hanya bermanfaat untuk kehidupan sebelum mati, tapi tidak ada manfaat untuk kehidupan setelah hari kematian. Carang tak bata kembali, carang tak bata pelacapli, carang tak bata para manau, musuh tak pegah. Putra yang dia manfaatnya leh mati, kecuali caranya tak manfaatkan untuk manfaat kepada akhirat. Semoga ada manfaat kepada luntuan dan kepada kita mandum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ولوالدينا وأدخلنا وإياهم جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بما أمر الله لي ولكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون ولا تموتن إلا وأنتم مخلصون بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أهل بيوتنا وذنوب كل مشايخنا وذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اجعلنا وإياهم من أهل لا إله إلا الله ومن أهل العبادة ومن أهل جنتك جنة الفردوس ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون